Assalamualaikum, halo semuanya. Namaku Sarah Jabakti dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional. Aku dari kelas dengan NIM. Hari ini aku akan membuat tugas video mata kuliah. Penasaran apa itu teori hubungan internasional? Yuk ikutin terus. Pada tugas mata kuliah hari ini, aku akan menjawab materi-materi yang ada di RPS. Materi-materinya ada pendahuluan dan pengantar studi THI. Kemudian ada definisi teori atau memahami teori dan pendekatannya dalam kurung konsep. Ada epistemologi, metodologi, dan ontologi. Ada sejarah THI, ada peran teori dalam HI, level analisis dalam teori, dan aplikasi THI. Referensi yang digunakan yang pertama adalah buku International Relations Theory 7th edition karya Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti. Yang kedua, buku Introduction to International Relations Theories and Approaches 5th edition karya Robert Jackson dan George Sorensen. Dalam konteks akademik, teori adalah alat untuk membantu kita memahami sesuatu lebih mudah. Teori adalah akar intelektual dan dasar literatur dalam hubungan internasional. Karena teori membantu kita memahami peristiwa-peristiwa dalam hubungan internasional. Apabila ingin mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan teori, maka penting untuk memahami 3 hal berikut: epistemologi, metodologi, dan ontologi. Apa sih 3 hal tersebut? Epistemologi adalah bagaimana kita mengetahui dan berpikir tentang dunia. Epistemologi salah satunya adalah empirisme. Empirisme mengakui kebenaran hanya dengan indera. Dengan kata lain, mereka bergantung dengan pengalaman langsung. Metodologi adalah cara penelitian dan analisis mengenai isu hubungan internasional. Metodologi terdapat kualitatif dan kuantitatif. Ontologi adalah bagaimana kita melihat dunia dengan esensi yang ada di sekitar kita. Ontologi membahas apa yang sebenarnya ada di dunia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan internasional. Banyak orang berasumsi bahwa untuk mempelajari dan memahami pandangan-pandangan dasar mengenai isu internasional dan politik dunia, cukup hanya dengan mempelajari pandangan-pandangan dari Thucydides, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, dan Hugo Grotius. Namun, buku IR Theory menyangkal dan bahkan menyebutnya kekeliruan. Mengapa dianggap kekeliruan? Karena juga banyak penulis-penulis lain yang tidak terkait dengan intelektual barat, namun wawasannya juga penting dan layak untuk diperhatikan. Pada buku Introduction to International Relations, Theories and Approaches, karya Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti, disebutkan secara singkat mengenai sejarah bermulanya sistem negara adalah di Eropa. Kemudian, sistem negara berkembang dan akhirnya menyebar ke belahan dunia lainnya. Akhirnya, dalam 3 atau 4 abad terakhir, sistem negara mulai terbentuk dan akhirnya melahirkan kehidupan politik di seluruh dunia dengan populasi yang melimpah. Peran teori hubungan internasional adalah menjadi dasar untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antar negara. Apakah hubungan negara-negara tersebut bekerja sama atau berkonflik? Kemudian peran THI lainnya yaitu untuk memperkirakan situasi internasional di masa depan. Kemudian, peran THI juga dapat untuk memperkirakan dan prediksi apakah sistem internasional seperti saat ini dapat bertahan atau harus berubah mengikuti zaman perubahannya. Kemudian terdapat juga level of analysis atau tingkat analisis. Tingkat analisis adalah alat yang sangat penting dalam hubungan internasional yang digunakan untuk membantu kita melihat fenomena global melalui beberapa perspektif. Cukup sekian penjelasan materiku tentang teori hubungan internasional yang menjawab RPS. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.